Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi Jiswaf akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Laporan Keuangan Wakaf. Sebelumnya izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok 10, yaitu yang pertama ada Rini Saidah, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Zakia Safira Salsabira. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu laporan posisi keuangan wakaf. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan saldo dana, serta informasi lain yang mempengaruhi akun-akun tersebut, baik itu menambah maupun menguranginya. Dalam laporan ini, jumlah total aset harus sama dengan total kewajiban, ditambah dengan total saldo dana pada akhir periode. Tujuannya yaitu adalah untuk membuat laporan posisi keuangan untuk mengetahui seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf. Baiklah, di sini ada contoh laporan posisi keuangan wakaf, yaitu yang pertama ada aset lancar, yaitu ada kas dan kesetaraan kas, piutang, surat berharga, logam mulia, aset lancar lain. Yang kedua ada aset tidak lancar, yaitu yang pertama surat berharga, investasi pada entitas lain, aset tetap, aset tak berwujud, aset tidak lancar lain. Yang selanjutnya ada liabilitas. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek, yaitu wakaf temporer jangka pendek dan liabilitas jangka pendek lain. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang, yaitu yang pertama wakaf temporer jangka panjang dan liabilitas jangka panjang lain. Selanjutnya ada aset neto, jumlah aset neto, dan yang terakhir jumlah liabilitas dan aset neto. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rini Saidah. Kepadanya saya persilakan. Laporan perubahan dana dan aset wakaf. Nazir wakaf harus menyajikan laporan perubahan aset wakaf mencakup beberapa unsur, yaitu yang pertama, aset wakaf yang diterima dari wakif. Yang kedua, aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Berikut merupakan format laporan perubahan dana dan aset wakaf berdasarkan PSAK 112, yaitu yang ada kas dan setara kas, piutang, surat berharga yang berisikan efek ekuitas dan efek utang, logam mulia, aset lancar lain yang berisi hak sewa dan lainnya, investasi pada entitas lain, aset tetap yang berisi tanah, bangunan, hak milik satuan rumah susun, kendaraan, tanaman, dan lainnya. Aset tak berwujud yang berisi hak kekayaan intelektual dan lainnya. Aset tidak lancar lain yang berisi hak sewa lainnya. Selanjutnya, laporan aktivitas wakaf. Laporan aktivitas dibuat untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya untuk membantu donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola. Berikut format laporan aktivitas wakaf berdasarkan PSAK 112, yaitu yang pertama ada penerimaan wakaf yang berisi kas dan setara kas, surat berharga,
logam mulia, bangunan, kendaraan, tanaman, hak atas tanah, hak milik rumah susun, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain. Yang kedua ada dampak pengukuran ulang aset wakaf yang berisi surat berharga, logam mulia, bangunan, kendaraan, tanaman, hak atas tanah, hak milik rumah susun, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang berisi bagi hasil, dividen, keuntungan neto, pelepasan investasi, kenaikan dan penurunan nilai investasi, beban pengelolaan dan pengembangan bagian nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terrealisasi. Dan yang keempat ada beban kegiatan yang berisi kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, bantuan fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa, kegiatan ekonomi umat, kegiatan kesejahteraan umat, dan lain. Yang kelima ada kenaikan penurunan aset neto. Yang keenam ada aset neto awal periode. Dan yang terakhir ada aset neto akhir periode. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zakia Safira Salsabira. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi transaksi kas dan setara kas lembaga pengelolaan wakaf yang terdiri dari kas masuk dan kas keluar, sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Tujuan dibuatnya laporan arus kas adalah untuk menilai bagaimana kemampuan lembaga pengelola wakaf dalam menghasilkan kas dan menggunakan kas tersebut. Nazir menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas. Berikut merupakan contoh format laporan arus kas berdasarkan PSAK 2. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang terdiri dari penerimaan wakaf, pembayaran hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, pembayaran beban pengelolaan dan pengembangan wakaf, pembayaran bagian nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta kas neto dari aktivitas operasi. Yang kedua ada aktivitas investasi, yang terdiri dari pembelian aset tetap, hasil dari penjualan aset tetap, penerimaan bagi hasil investasi, pembayaran investasi hutang, penerimaan dividen, pembayaran investasi ekuitas, serta kas neto dari aktivitas operasi. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan, pembayaran pembiayaan, serta kas neto dari aktivitas operasi. Yang keempat ada kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas. Yang kelima ada kas dan setara kas pada awal periode. Dan yang terakhir ada kas dan setara kas pada akhir periode. Materi yang terakhir yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai gambaran umum lembaga pengelolaan wakaf, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Nazir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Catatan atas laporan keuangan badan wakaf umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua ada informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga ada pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Jadi, kesimpulan dari materi tentang laporan keuangan wakaf adalah dalam menjalankan kegiatannya, lembaga wakaf harus membuat pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan aset atau rincian aset, laporan aktivitas selama periode, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari lembaga wakaf berdasarkan aturan yang terdapat pada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.